Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kubang Cempaka. Yang saya hormati dan muliakan pengawas SMK Provinsi Banten yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, tamu undangan dan wisudawati yang hari ini telah hadir akan diwisuda nanti, yang Bapak cintai dan banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua diberikan begitu banyak kenikmatan. Terbukti pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Al-Hidayah, acara wisuda siswa-siswi SMPIT dan SMK Al-Hidayah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya, yang akhirnya kita nanti mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai perwakilan dari Yayasan Al-Hidayah Islamic Boarding School yang beralamat di Kubang Cempaka, Desa Cisaid. Yang pertama yaitu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi untuk terlaksananya acara ini. Juga tak lupa kepada para panitia penyelenggara yang sebulan yang lalu sudah mempersiapkan acara ini untuk semaksimal mungkin. Untuk itu saya sebagai sekaligus kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada guru-guru yang telah membina, mengarahkan siswa-siswinya. Mudah-mudahan kelak siswa-siswi yang akan diwisuda nanti menjadi generasi-generasi penerus estafet kepemimpinan para pendahulunya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang kami selenggarakan ini 2 hari berturut-turut. Kemarin kami telah mewisuda siswa putra. Dilanjut hari ini khatmil Quran dan sekaligus akan mewisuda siswa dan siswi SMPIT dan SMK Al-Hidayah. Jadi total keseluruhan yang akan diwisuda pada tahun ini sejumlah SMP itu 72 siswa, kemudian SMK 41. Jadi totalnya kalau tidak salah 113 siswa yang akan diwisuda pada tahun ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita saksikan prosesi khatmil Quran. Ada yang ikut kategori juz amma bil ghaib, yaitu mereka menghafal tanpa melihat. Dan tesnya Masya Allah sangat luar biasa, tidak sembarangan santri ikut tes. Sehingga mereka lulus
1 kali duduk maka dinyatakan lulus, kemudian ikut khatmil Quran. Jadi yang masih belepotan mohon maaf ya, yang masih belepotan hafal ingat lupa, itu tidak kami ikutkan dalam khatmil Quran ya. Ada cerita lucu dari wali santri seperti biasa ya. Anaknya belepotan, lupa ingat hafalannya, kekeh pengen ikut khataman. Pengen ikut khataman. Pak Ustadz, ini dananya sudah siap. Saya mau siap nambah. Wih, premen ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa ini mah, nggak ada sogok menyogok dalam khatmil Quran mah. Pamali, ya. Jadi harus dibuktikan dengan kemampuan si anak itu sendiri dan tidak bisa lewat jalur khusus untuk mengikuti khatmil Quran ini ya. Biasanya tidak lulus tes, kemudian malam harinya datang bawa bekakak ayam dan sebagainya, ditolak ya. Ini jangan disamakan dengan pendidikan lain. Pesantren ya pesantren ya. Kami mengeluarkan syahadah, nanti syahadah juz amma bil ghaib juz ke-30 ya. Ketika pulang ke masyarakat suruh imam taraweh belepotan ya. Iki kiyaine sapa kitu. Ki bakal konon ya. Jadi untuk itu kami mohon maaf kepada para wali santri yang tahun ini putrinya tidak diikutkan dalam khatmil Quran. Mudah-mudahan tahun depan mereka lulus dalam tes sehingga mengikuti khatmil Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan, menyaksikan dan menghayati tadi prosesi khatmil Quran dalam hati ya. Kalau saya boleh ngomong hari ini di podium ini ya, kalau saya tidak menahan diri, saya sampai akan keluar air mata, Pak. Benar nggak, Pak? Ibu-ibu ada yang baper nggak tadi? Berarti tersentuh hatinya oleh Quran. Bahkan saya tadi hayalan melayang. Saya memimpikan ketika saya sakaratul maut, dibacakan Yasin tabarok oleh anak-anak saya. Anak yang pertama bacakan Yasin, anak yang kedua bacakan surat tabarok, anak yang ketiga memangku saya dan mentalkinkan kuping saya, la ilaha illallah. Sampai saya terbayang ke situ, menghayal, memimpikan ketika punya anak khatmil Quran. Ini menurut salah satu hadis ya. Ketika kita punya anak hafiz Quran, itu akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Yang 10 keluarganya itu sudah dipastikan masuk neraka. Ini akan ditolong oleh anak hafiz Quran. Ini luar biasa. Perjuangan menghafal Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu tadi lihat anak-anak yang membacakan Al-Quran, mereka itu usia remaja, Bu. Usia remaja itu biasanya main keluyuran, main HP, motoran, kumpul-kumpul dengan teman, tapi itu mereka relakan. Masa mudanya mereka korbankan untuk menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu yang membiayai anaknya di pesantren untuk menghafal Al-Quran, itu sama dengan membiayai orang yang berjihad di medan perang. Karena mereka sedang berperang melawan hawa nafsunya. Ketika anak-anak yang lain pergi ke mal, dia buka Quran.
Ketika anak-anak yang lain nongkrong-nongkrong dengan temannya, dia setoran Quran. Ketika anak-anak yang lain jam 3 subuh terlelap tidur, dia bangun tahajud. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Maka untuk itu, harta yang dibelanjakan di jalan Allah untuk membiayai anak di pesantren itu terbebas dari hisab. Ketika bapak ngirim anaknya 100.000 untuk bekal pondok, bebas hisab. Tapi ketika bapak ibu makan tidak baca bismillah, tidak diniatkan untuk kuat ibadah, kena hisab itu pak. Kena hisab. Kita pakai baju tidak diniatkan karena Allah menutup aurat, itu kena hisab. Makan yang tidak kena hisab itu hanya makan sahur saja karena diniatkan besoknya untuk kuat berpuasa. Jadi mudah-mudahan ya kita semua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren ini, ya apa yang telah dikeluarkan baik materi, tenaga dan pikirannya itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat ganda. Kemudian kita semua dihadiahkan mahkota cahaya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga berhayal Bu tadi Bu. Tidak terbayang ketika kita punya anak tidak dididik diarahkan dalam agama. Tidak dididik diarahkan di pondok pesantren. Bapaknya sakaratul maut Bu, dengerin nih. Bapaknya sakaratul maut. Datang anaknya perempuan yang busuk, malah di video. Lihat guys, bapak saya sakarat nih. Bener gak? Jangan lupa like, komen dan tuh anak sekarang Bu, itu bakal kejadian bapak ibu sakaratul maut di video oleh anaknya. Tidak kebayang itu sampai ke situ. Ini pasti akan terjadi hal seperti itu apabila anak itu dibiarkan begitu saja, tidak diarahkan kepada pendidikan agama yaitu pondok pesantren. Anak yang kedua datang sambil selayag seluyug mabok, muntah di dada bapaknya. Kebayang gak kira-kira? Anak yang ketiga datang, sudah dibagi belum Bu warisannya? Tuh nanyain warisan. Ini yang akan terjadi ketika anak dibiarkan begitu saja, tidak diarahkan dalam pendidikan agama. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita arahkan dalam dua pendidikan, hadirnya Al-Hidayah di Desa Cisaid Kubang Cempaka ini mudah-mudahan menjadi solusi Bapak Ibu semua dari terhindarnya generasi kita, anak-anak kita di pergaulan-pergaulan bebas. Hadirnya Al-Hidayah ini menyuguhkan dua pendidikan sekaligus, pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Pendidikan dunianya mereka sekolah di SMP dan SMK. Pendidikan akhiratnya mereka di pesantren. Minimal kalau lulusan Al-Hidayah ini jadi lurah misalnya, lurahnya santri. Minimal kalau lulusan Al-Hidayah ini jadi anggota dewan, anggota dewannya santri. Jadi menteri kabinetnya lulusan pondok pesantren. Bahkan jadi presiden sekalipun, presidennya jebolan kobong rombeng alias pondok pesantren. Insya Allah sebadung-badungnya santri, senakal-nakalnya santri, mereka punya rambu-rambu, punya rem, tidak akan kebablasan karena mereka mengerti hukum, terutama hukum agama. Maka mudah-mudahan ini sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat, ya, kemudian kita terhindar dari api neraka. Kalau di bahasa Kubangnya itu ning dunyane jadi wong sugih, barang mati manjing surga. Amin gitu Bu. Amin ya robbal
alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri sambutan atau prakata saya ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan di sana sini, jauh dari kata cukup dan memadai. Untuk itu saya atas nama Yayasan Al-Hidayah mohon maaf dan ribuan maaf, dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Terakhir dari kami, amanat dari Pak Abah Kiai tadi, mal, uang, harta dan sebagainya yang sudah disumbangkan ke pondok pesantren ini, hari ini saya atas nama Yayasan Pondok Pesantren minta dihalalkan, Bu. Minta halalkan. Kalau kemakan oleh saya, oleh keluarga dan istri saya dan semua pengurus pondok pesantren, mal Bapak, hari ini saya memohon dengan kerendahan hati minta dihalalkan. Kemudian apabila Bapak Ibu anaknya yang terkena sentil, terkena jepret karena tidak ke awang amil, tidak ke awang jurmiyah, jepret, tidak ke awang amat, jepret, ya. Hari ini saya minta dihalalkan, ya. Karena begini Bapak Ibu, kalau ustadz nyelentik itu pakai sholawat dulu. Ibu kalau nyelentik anak pakai sholawat nggak? Pakai amarah dan emosi. Kalau kami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, peletik, hilang jundelek. Ya. Jadi untuk itu kami pun tidak akan berbuat sembarangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyerahkan anaknya ke Pak Ustadz, Pak Kiai, Abah Yai katuran pecil kula kih arep di abang, arep ijo katuran. Berarti saya bisa memukul, Pak. Ada akan, ya. Ketika tidak melaksanakan tugas, saya pukul, ya. Tapi ghairu mubarrah, tidak akan melukai, ya. Pukulan itu dari paha ke bawah saja, jangan dari paha ke atas, ya. Dan itu pun ada doanya supaya anak itu hilang bandelnya, hilang malasnya, hilang jundelnya, ya. Jadi sekali lagi saya ulang berkali-kali, mohon ikhlas dan ridhonya Bapak Ibu ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.